Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 11, masih dari modul 6, stop pelanggaran HAM, yang akan saya bahas kelanjutannya yakni unit 4, kewajiban dahulu, hak kemudian, dengan saya Viniatus Solihah. Ya, ini adalah cuplikan pidato dari Pak Jokowi. Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah terkait dengan penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat. Dari cuplikan pidato di atas ini, apakah kalian sependapat bahwa penegakan HAM ini menjadi tugas kita bersama? Ya, penegakan HAM ini merupakan kewajiban kita, tidak saja negara, tetapi juga warga negaranya. Hak asasi manusia pun tidak sekedar untuk menyentuh hak saja, tetapi juga mengenai kewajiban. Kita harus menyadari bahwa hakikatnya dengan mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi orang lain adalah kewajiban kita. Hak asasi dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri kita sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM. Dan tantangan upaya untuk melakukan penegakan HAM di Indonesia ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni tantangan struktural, yaitu berbagai rintangan yang bersumber pada struktur atau pola-pola hubungan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dan tantangan kultural, yakni berbagai rintangan yang bersumber pada kultur atau budaya yang ada di masyarakat. Berhasil tidaknya upaya penegakan HAM yang sangat bergantung pada peran serta masyarakat. Semakin masyarakat aktif berperan dalam upaya penegakan ini, maka kondisi HAM ini akan semakin baik. Sebaliknya, semakin pasif masyarakat dalam upaya tersebut, maka kondisi HAM juga akan memprihatinkan. Ya, dari gambar di atas memberikan gambaran bahwa peran serta masyarakat dalam upaya penegakan HAM bisa dilakukan melalui keterlibatan perorangan atau kelompok atau juga keterlibatan dalam organisasi dalam menangani isu-isu HAM. Di Indonesia ini sudah tumbuh dan berkembang organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan berpartisipasi dalam memperjuangkan tegaknya HAM, hukum, dan ikut serta dalam memajukan HAM. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 juga menyebutkan bahwa bukan saja perseorangan, melainkan juga kelompok masyarakat, baik yang tergabung dalam organisasi, lembaga swadaya masyarakat, maupun kelompok, itu juga ikut serta dalam partisipasi dalam menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Jadi bukan hanya pemerintah ya yang berkewajiban untuk memajukan HAM, tetapi juga kita masyarakat umum. Dan perlu adanya profesionalisme agar pengembangan, penegakan, dan pemajuan HAM ini tidak sembarangan dan harus sesuai dengan koridor hukum, yakni karena Indonesia ini adalah negara hukum yang demokratis. Berikut ini ada beberapa contoh perilaku yang dapat kita lakukan untuk mendukung upaya penegakan HAM. Perilaku yang ada di lingkungan keluarga, misalnya kita harus menghormati orang tua dan anggota keluarga yang lain, bersikap adil dan tidak pilih kasih antar anggota keluarga, menghargai adanya setiap perbedaan sesama anggota keluarga. Kemudian perilaku yang ada di lingkungan pendidikan, misalkan kita tidak memaksakan kehendak kita kepada teman atau tutor dan tidak bersikap egois dalam mengemukakan pendapat saat belajar kelompok, tidak mengambil, tidak merampas dan mengganggu hak milik teman. Kemudian perilaku di lingkungan masyarakat, misalkan dengan melakukan kegiatan kemanusiaan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tidak mengganggu ketertiban umum. Dan untuk perilaku di lingkungan bangsa dan negara, misalkan ini dengan memahami dan menaati setiap peraturan HAM yang berlaku, melaporkan pada pihak yang berwenang jika mengetahui telah terjadi pelanggaran HAM. Tidak membuat kerusuhan atau provokasi yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.
tetap menjadi warga negara yang berbudi, yang mencintai serta menghargai Indonesia ini yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.